Ratusan bus pariwisata tumplek di jalan Diponegoro kawasan Gedung Sate Kota Bandung pada Senin, 21 Agustus 2025. Mereka, para sopir bus, berunjuk rasa protes kebijakan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Mereka keberatan karena surat edaran Deddy Mulyadi itu mengatur dan membatasi sekolah menggelar studi tour. Kebijakan tersebut berdampak pada minimnya usaha transportasi dan akomodasi. Pantauan Tribun, Jalan Diponegoro, tempat Gedung Sate berada, tidak bisa dilalui kendaraan umum dari ruas Jalan Trunojoyo dan arah ke Supratman. Pasalnya, para sopir memparkirkan ratusan busnya di lokasi itu. Alhasil, kemacetan di kawasan Gedung Sate tak terhindarkan. Seperti diketahui, larangan studi tur bagi sekolah itu nyaris tidak ada selama libur sekolah 2025 selama Juni dan Juli. Sementara itu, di sisi lain, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menekan beban biaya kebutuhan keluarga murid. Calon gubernur dulu waktu kampanye menjanjikan beribu-ribu lowongan pekerjaan. Tapi kenapa sekarang kita sudah punya pekerjaan, kita malah dirumahkan? Oke, Tribuners, demikian dulu yang bisa saya informasikan. Kita akan lanjut di live berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin menuntut keadilan agar dicabut SE Gubernur 2025 nomor 45 tentang larangan study tour, karena SE tersebut tanpa pengkajian, tanpa kajian. Boleh dikatakan SE itu jolim, karena undang-undang pun tidak melarang study tour. Study tour ada di dalam ekstra kurikuler. Makanya Pak Menteri Pendidikan, juga Menteri Pariwisata tidak pernah melarang study tour. Hanya Bapak Gubernur Jawa Barat yang melarang study tour. Kami sangat terdampak dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Kami selama 6 bulan tidak ada order, malah banyak pas mau berangkat itu langsung di cancel. Kalau masalah cancel aja nggak masalah, persoalannya kita harus mengembalikan uang tersebut sudah masuk ke hotel, sudah masuk ke PO, sudah masuk ke resto. Nah, yang sangat memberatkan itu pada saat kita mengembalikan uang, bukan angka sedikit. Saya 280 juta. Iya, puluhan juta, bahkan ratusan, bahkan miliaran se-Jawa Barat. Nah, ini makanya ini kebijakan yang sangat tidak bijak. Makanya kami ke sini hanya menuntut satu, cabut SE Gubernur tahun 2025. Mungkin fakta di lapangannya sendiri seperti apa mungkin Pak terkait kebijakan gubernur ini sendiri Pak dari para supir-supir bus ini Pak? Ya, terkait dampak di lapangan, dampak adanya larangan maksudnya. Nah, itu dampak adanya larangan. Ya, PO bus jadi minim order, tidak ada order. Juga biro tidak ada order juga. TL guide pada nganggur, supir kenek pada ngejodok di rumahnya. Di rumahnya. Nah, kalau KDM selalu bicara bahwa study tour itu memberatkan, memberatkannya di mana? Memberatkannya di mana? Kenapa? Karena study tour itu bukan program dadakan, tetapi direncanakan. Sudah menabung. Siswa sudah menabung jauh-jauh hari. Pada saat pelaksanaannya itu tidak memberatkan. Dan bila mana ada yang tidak mampu, bisa kita ada solusinya, bisa subsidi silang, ya. Atau bisa digratiskan, nggak masalah bagi kita. Ya, sebetulnya dalam suatu rombongan study tour, contoh ada 300 orang, paling berapa sih nggak mampu? Paling sekitar nggak nyampe 5%. Boleh kita hanya 5-10. Kita bisa ada solusinya, kita bisa kasih solusi. Jadi tidak memberatkan sebetulnya. Kalau bicara lari ke Bank Emok, sama pelaku pariwisata pun bila mana sudah tidak ada kerjaan, nganggur, akan lari ke Bank Emok secara tidak langsung. Bahkan Pak Gubernur menyuburkan Bank Emok. Ya. Ingat pada waktu COVID,
kita pelaku pariwisata tidak ada order pada lari ke pinjol. Ya. Nah, ini gimana Pak? Untuk tuntutannya sendiri apa mungkin untuk Tuntutannya hanya satu, kita hanya minta Bapak Gubernur untuk mencabut SE nomor 45 0303 tahun 2025. Yang memberatkan itu poin 3, hanya satu poin ya. Yang mengatakan fix yang dibungkus tadi tur itu dilarang. Itu yang sangat memberatkan. jika tidak digubris oleh gubernur mungkin seperti apa mungkin langkahnya Pak? Bila mana ini tidak digubris, kami akan datang lagi lebih banyak lagi. Ini kekuatan kita baru 10%. Kita bisa lebih heboh lagi. Kita bisa lebih banyak lagi. Jangan remehkan kekuatan pariwisata. Pariwisata penyumbang devisa negara.